Perayaan Imlek tidak lengkap rasanya tanpa kehadiran pertunjukan barongsai. Yang baru saja Anda saksikan tadi adalah pertunjukan dari tim barongsai Kong Ha Hong asal Jakarta. November tahun lalu, tim yang mewakili Indonesia ini menjadi juara dunia di ajang kejuaraan dunia barongsai di Cina. Dan yang paling kerennya lagi, pemain barongsai ini berasal dari latar belakang berbeda. Tepuk tangan sekali lagi, Gong. Jadi namanya adalah tim barongsai Kong Ha Hong. Ada Rani Yona di sini. Berapa kali juara dunia? Sekali, dua kali? Tim kami 5 kali juara dunia. Timnya 5 kali juara dunia. Di Cina kemarin, pertandingan di Cina kemarin ya? Iya, benar. Rata-rata di mana selain di Cina? Ada di Malaysia, di Indonesia 2 kali. Oke, itu juara terus? Ya. 5 kali. Ini keren banget ya, barongsai ini kan identik dengan dari Cina begitu ya. Tetapi 5 kali juara dunia oleh tim barongsai dari negara yang mayoritasnya Muslim. Jadi keren banget deh tim barongsai Kong Ha Hong ini. Mas Roni bisa cerita nggak? Bangga kenapa mau main ini, ikut dalam pertunjukan barongsai? Boleh cerita dulu nggak, Mas Roni ini siapakah Mas Roni? Oke, saya sih 100% Indonesia ya. Saya berasal dari Malang. Dari Malang? Ya, Muslim. Okay. Muslim? Iya, Muslim. Saya tertarik sama barongsai sih awalnya diajak sama teman. Sampai sekarang jadi hobi. Juga cari prestasi sih. Oke. Jadi emang bangga jadi pemain, kita sebutnya pemain barongsai? Atlet sekarang. Atlet? Iya, sekarang Jadi kita nggak bisa bilang ini melulu tentang pertunjukan budaya, bukan? Bukan. Sekarang soalnya barongsai udah masuk dari KONI. Jadi kita salah satu cabang olahraga. Iya, jadi ini bisa dibilang pertunjukan budaya, tapi ini juga sebagai olahraga. Olahraga, ya. Dan sudah tergabung di KONI. Iya, benar. Wow, jadi Anda semua itu atlet? Iya, sekarang kita atlet barongsai. Dan saya baru tahu Ketua Federasi Barongsai Indonesia adalah Pak Charles Honoris. Charles Honoris. Aku baru tahu malam ini. Harus dites bisa nggak naik barongsai? Oh iya, tes. Enggak, gendangnya aja dikit, ayo. Tes. Kalau gendang mah bisa. Enggak, barongsainya deh. Barongsainya deh. Barongsai mah nggak bisa. Apa nih? Yang Gendang? ininya? Gendang. Boys bisa. Barongsai aja. Iya, pinjam ya. Jadi mau gimana nih? Udah. Oh. Makasih ya. Itu sih kita juga bisa ya, Tok ya. Iya, itu mah nggak susah. Apa yang membuat Mas Roni ini bangga jadi pemain barongsai? Karena sekarang barongsai nggak kayak dulu sih. Jadi barongsai sekarang udah jadi atlet. Apalagi sekarang pertandingan kayak luar negeri juga. Bangganya bisa bawa merah putih sih di tingkat internasional gitu. Oh. Makasih ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk tim barongsai Kong Ha Hong asal Jakarta. Terima kasih Mas Roni dan kawan-kawan. Tamu saya selanjutnya adalah seorang ulama keturunan Tionghoa, pendiri Pondok Pesantren Mutiara Hati Beriman dan Ketua DPW Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia. Kita panggil Kiai Haji Tio Iskandar. Sengaja biar lucu. Assalamualaikum Pak Kiai. Oke. Malam hari ini ternyata 2 orang yang saya harapkan lucu kalah lucu sama Pak Kiai Tio. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kiai Haji Tio Iskandar. Tadi masuknya beneran jatuh apa sengaja? Beneran. Oh beneran. Tapi agak disengaja gitu. Pengen pamer ilmu kungfu itu. Iya. Pak Tio ini benar. Memang Pak Tio bisa dibilang ada keturunan Tionghoa. Ya, Hitachi lah. Ya, hitam tapi Cina. Gitu. Hitam tapi Hitachi ya. Tapi Cina, ya. Hitachi hitam tapi Cina.
Oke, kalau Charles biasanya Saya botaci, apa? Botaci. botak tapi Cina. Kalau Charles, Ini mah udah muka aseng sih kalau ini. Hah? Kalau Charles banyak yang bilang ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Cina lucu, kaya banget. Aduh. Pak Tio, cerita dong, kalau Pak Tio kan pendiri pondok pesantren Mutiara Hati Beriman gitu. Kalau Pak Tio lagi memberikan apa? Pak Tio sebagai seorang kiai ulama, waktu dakwah itu sebenarnya pesan apa yang Pak Tio berikan? Ya, Mbak Rosi, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin sebelum saya menyampaikan itu, saya ingin menyampaikan pesan dulu nanti karena saya harus membagikan buku-buku dari Ketua Umum saya ya, Pak Dr. Ipong Hembing Putra. Beliau putra dari Prof. Hembing, nanti buku ini akan saya kasihkan. Salam dari beliau karena saat ini lagi ada di Singapura. Sehingga Salam kembali. Saya harus ada di sini begitu, ditugaskan oleh beliau. Begini, jadi saya dalam setiap dakwah, yang saya selalu kembangkan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah disitulah kenapa manusia itu harus mau dengan nilai kemanusiaan itu. Ada dua perbedaannya. Jadi dalam beragama itu ada keyakinan beragama, ada sikap beragama. Ketika kita bicara keyakinan beragama, maka semua orang harus kembali pada kitab sucinya masing-masing. Ya. Tapi ketika peristiwa beragama, semua agama bisa masuk di situ. Contoh kecil sajalah. Saya sama Pak Charles, saya sama Pak Toto, dan saya sama dengan semua yang ada di sini bisa saling tolong-menolong. Misalnya kita di jalan ada ketemu orang sakit, kita bantu, kita berikan kebaikan buat dia, kita ongkos pengobatannya. Itu peristiwa beragama. Jadi saya lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam kehidupan umat beragama di seluruh Indonesia. Dan saya bersyukur juga bahwa saya tinggal di kota Salatiga gitu ya. Kota yang dinyatakan sebagai kota paling toleran. Tetapi di sisi itu, saya juga mengalami hal yang sama seperti Grace. seperti Toto. Saya seorang dosen. Ketika saya masuk di kampus, nggak salah loh katanya. Kenapa lu ada di sini gitu loh. Kan dosen itu ngomongnya berdos-dos uangnya sesen katanya gitu. Jadi saya ketawa gitu ya. Padahal saya ingin mengabdikan diri saya pada satu kehidupan. Diketawain itu karena apa? Karena mereka itu menyatakan ya seperti tadi, jangan di situ, itu tempatnya itu bisnis. Oh, Cina itu bisnis aja, bukan ngajar. Iya, bukan ngajar gitu. Tapi kalau kayak saya nggak bakat tadi jualan aja nggak laku tuh gimana? Saya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Salatiga gitu ya. Nah, ketika saya ada di sana, begitu saya masuk pada waktu itu orang tuh bilang, "Kok lu ada di sini sih?" gitu. Saya langsung bilang, ini nilai kemanusiaan yang harus saya sampaikan. Karena mungkin Anda tidak lebih Islam daripada saya bilang. Pak Kiai, tapi gini, kalau tadi saya bilang sering sekali Tionghoa yang non-Muslim itu double minority. Tapi kalau seorang Pak Tio gitu, kita sering bilang ini, Cina loh atau Tionghoa loh, tapi Muslim. Itu jadi kayak ini enggak, menetralisir atau malah jadi lebih naik kelas gitu. Ya kalau di kalangan itu saya justru merasakan begini ya, ada ketidakadilan terhadap teman-teman kita yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia terhadap Tionghoa Muslim. Seolah-olah lebih dekat gitu pada mereka. Padahal kita kan sama saja. Chinese Kristen, Chinese Buddhis gitu ya, Chinese Hindu, Konghucu, Chinese Muslim, sama gitu. Kami lahir di sini, cari uang di sini gitu, hidup di sini, mengabdi di sini gitu ya. Jadi menurut saya tadilah nilai-nilai kemanusiaan itu yang harus dikembangkan gitu. Bukan sukuismenya. Kan kami tadi Bu Ani udah bilang sama seperti kita. Kita ini tidak minta untuk dilahirkan dari rahim siapa, dari suku bangsa siapa begitu kan. Tapi kita hadir di sini sebagai orang Indonesia. Saya Indonesia banget loh. Wow. Hari ini saya pakai merah putih loh gitu ya. tinggal dikerek jadi bendera gitu kan. Nah, gitu. Pak Kiai ini nggak ngerayain Imlek juga nggak? Ya, saya ngerayakan. Bagaimana menjelaskan bahwa perayaan Imlek itu sama sekali atau jalan juga dengan nilai-nilai keislaman dan sama sekali tidak untuk dipertentangkan? Ya,
Jadi begini, salah satu kebudayaan di suku Tionghoa itu adalah penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada orang tua, gitu ya. Jadi di dalam ajaran Islam, di agama lain pun itu sama gitu. Kita tuh harus menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Dalam bahasa sekarang mungkin kita harus punya kayak kesantunan sosial gitu. Nah, memang unik dan menarik gitu ya, bahwa ketika kita berada di posisi itu, bagaimana sih sebetulnya Imlek ini kan kalau dalam bahasa Islam itu al-urf gitu ya, budaya gitu. Budaya ini kan semuanya harus ada. Budaya yang disambut pada waktu di Cina itu dalam rangka menyambut musim semi gitu. Sama sekali tidak ada kaitan dengan peristiwa keagamaan, apa Buddhis, apa Konghucu dan sebagainya gitu. Kebetulan saya di dalam penelitian saya S1 itu adalah filsafat pendidikan Konghucu dalam perspektif Islam. Saya ingin menyampaikan bahwa ada pesan-pesan moral yang sama. Konghucu pernah bilang begini ya, bahwa setiap manusia di dalam 4 penjuru lautan adalah bersaudara. Gitu. Jadi kita itu sebetulnya bersaudara gitu loh. Kenapa kita harus saling mencaci, saling menghina begitu ya? Kan nggak perlu. Yang diperlukan adalah kesediaan kita untuk rela berkorban, membangun kebersamaan, membangun kedamaian, membangun ketulusan hati. Nah, disinilah hati. Saya tadi sempat ngomong-ngomong di belakang, Bu Ani ini tingkat sufinya sangat tinggi sekali. Oh, makasih Bapak. Dihina orang saja dia bilang that's okay, itu sudah profetik banget gitu loh. Kenabiannya tinggi banget gitu. Oh. Jangan kayak Toto, kalau di Twitter dihina bales loh dia. Ini ada emoticon senyum belajar. Oh sekarang malam hari ini seorang Toto di sosial media belajar dari Bu Ana Avanti bahwa kalau dihina atau diledekin kasih emoticon senyum. Nanti langsung diuji deh. Ya. Karena itu bagian dari diuji cintanya pada Indonesia. Saya juga ingin menyapa Pak Serian Wiyatno, yang adalah sekretaris Dewan Masjid Indonesia. Selamat malam Pak Serian. Pak Serian bisa cerita nggak sih gimana Pak Serian melihat kehidupan Muslim Tionghoa di Indonesia? Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagi saya Muslim Tionghoa di Indonesia kehidupannya tidak terlepas dari jati diri bangsa Indonesia yang majemuk, yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan beragamnya ras, suku, agama, dan budaya yang kita terdiri dari 1.300 suku, dan itu merupakan kekayaan Indonesia yang majemuk. Seperti saya hari ini, Imlek warna merah, kalau kita lihat ini ada corak Nusantara. Saya Tionghoa, tapi saya 100% Indonesia. Inilah Indonesia, inilah Nusantara. Wow. Kemudian Mas kehidupan... Serian, ini aktif kan di organisasi kan, Mas Dewan Masjid Indonesia ya. Kenapa merasa terpanggil untuk aktif? Sebetulnya saya juga nggak tahu, ini jalannya ke sana. Semua pintu dibuka, semua kemudahan, sehingga saya bisa aktif di organisasi Dewan Masjid Indonesia dan organisasi keagamaan. Pada saat muktamar, saya cerita ke istri saya sedikit mengeledek. Mungkin ini adalah jawaban doa dia supaya saya lebih beriman. Mungkin sebelumnya lebih bandel ya, mungkin Rosti. Jadi supaya saya didekatkan dengan orang yang soleh, saya didekatkan dengan orang yang ilmu agama yang baik, sehingga kita bisa hidup bersama-sama kerukunan. Walaupun saya Tionghoa, beliau-beliau itu kita bisa sama-sama sesama Muslim Tionghoa maupun Muslim pada umumnya, kita bisa sholat bareng, kita bisa merayakan Idul Fitri, kita bisa merayakan hari raya yang lain. Dan Pak Serian juga ikut merayakan Imlek nanti ya? Dan saya pasti ikut Imlek. Setiap tahun dari kecil turun-menurun kita ke rumah orang tua, merayakan Imlek dan juga angpau, dan di situ juga serba merah. Dan yang uniknya adalah pada saat jam sholat, semuanya diem dan memberikan waktu pada kita sholat. Itulah namanya toleransi. Wow, keren banget. Keren banget. Keren sekali. Salut untuk itu. Kami kembali sesaat lagi.